Salam sejahtera bagi sahabat dan saudaraku sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk kita belajar tentang bagaimana kita mengenal Allah. Dan saya ingat persis bahwa ketika saya masih duduk di bangku kuliah di kelas sarjana, di mana para dosen mengajarkan bahwa Allah dapat dikenal sejauh mana ia memperkenalkan dirinya. Dan itu yang kita pahami, bahwa kita tidak dapat mengenal Allah dengan baik jikalau Allah memang tidak memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Kristus Yesus, maka kita dapat mengenal dia dengan baik dan benar. Artinya bahwa tanpa inisiatif dari Allah tentang bagaimana ia membuka dirinya dan menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya, maka kita tidak mungkin mengenal siapa dia sebenarnya. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang Allah memperkenalkan dirinya melalui wahyunya. Kita tahu bersama bahwa Allah memperkenalkan dirinya melalui dua wahyu. Yang pertama adalah wahyu umum dan yang kedua adalah wahyu khusus. Dan pada kesempatan ini saya ingin membahasnya dari wahyu umum. Wahyu umum artinya penyataan dari Allah yang dapat diakses, yang dapat dialami oleh semua orang dari segala abad dan segala tempat. Dan ini berbicara tentang hal-hal umum yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa dipahami oleh semua orang tanpa terkecuali. Itu adalah wahyu umum. Sedangkan wahyu khusus yang nanti kita akan mempelajarinya pada kesempatan berikutnya, itu berbicara tentang penyataan Allah secara khusus pada zaman tertentu, keadaan tertentu, pada orang-orang tertentu, dan melalui cara tertentu. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan tentang secara spesifik mengenai wahyu umum. Apa yang termasuk di dalam wahyu umum? Dan Alkitab membaginya dalam 3 bagian besar wahyu umum. Yang pertama adalah melalui ciptaannya. Kita dapat menemukan itu di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-20, dikatakan bahwa apa yang tidak nampak pada diri Allah dan pada mata manusia, yaitu kekuatannya yang kekal, keilahiannya yang dapat nampak pada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kita melihat di sekitar kita kalau alam semesta ini dengan indahnya, panoramanya yang luar biasa, dengan makhluk hidupnya yang begitu beragam, kita tahu bahwa semuanya terjadi bukan karena kebetulan, tetapi semuanya terjadi karena ada yang menciptakannya. Tidak lain, tidak bukan. Yang menciptakannya adalah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Pasti ada yang menciptakannya, sebab tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Artinya sebagai orang percaya, sebagai umat ketebusan Tuhan, sebagai orang yang terdidik, terpelajar karena kebenaran firman Allah, kita menolak teori yang bertentangan dengan fakta Alkitab bahwa Allah merupakan pencipta daripada segala sesuatu dan tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah creatio ex nihilo. Dan yang kedua adalah melalui hukum moral di dalam hati manusia. Paulus mengatakan di dalam Roma 2 ayat 14-15 bahwa walaupun bangsa-bangsa non-Yahudi tidak memiliki Taurat, tetapi paling tidak mereka memiliki Taurat di dalam hati mereka, yaitu hukum moral. Melalui hukum moral, manusia dapat membedakan di mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Sesungguhnya ada kesadaran dalam diri manusia tentang apa yang baik dan yang jahat. Kesadaran ini dimiliki oleh semua orang pada umumnya. Jadi semua orang memiliki kesadaran akan bagian itu. Kenapa? Karena kita diberikan kesadaran melalui hukum moral di dalam hati manusia. Kita menyadari, kita dapat melihat, kita dapat menimbang mana yang baik dan tidak baik,
mana yang berkenan dan tidak berkenan. Semuanya karena Allah menaruh sesuatu dalam hati kita untuk kita dapat membedakannya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demi menolong manusia untuk menyadari hukum moral, maka Allah memberikan hati nurani. Allah memberikan sunadesis. Di dalam Roma pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-15 dijelaskan bahwa demi menolong manusia, Allah memberikan kesadaran dalam diri manusia. Allah memberikan hati nurani dalam diri manusia untuk tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi kita, di saat kita tidak mengikuti hukum moral dalam hidup kita, maka hati nuranilah yang menuduh kita. Kerap kali kita mengalami kondisi yang seperti ini, bukan? Kerap kali kita mengalami keadaan yang seperti ini. Kita tertuduh, kita merasa bersalah saat kita melanggar satu aturan moral yang harusnya menuntun kehidupan kita, mengarahkan kita pada apa yang baik dan apa yang benar. Seringkali kita tertuduh, seringkali kita merasa bersalah di saat kita melakukan sebuah kesalahan. Itu terjadi karena ada hati nurani, ada hukum moral yang perlu manusia taati dalam hidupnya. Yang ketiga adalah kesadaran bahwa dalam diri manusia adanya Allah. Biasanya para pelajar Alkitab menyebutkan ini dengan sensus definitatif atau sense of divinity. Apa itu saudaraku yang dikasihi Tuhan? Adanya kesadaran dalam diri manusia bahwa adanya Allah, adanya pencipta. Jadi setiap manusia memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa sebenarnya Allah itu ada. Semua manusia pada umumnya, sengaja maupun tidak sengaja, tahu atau tidak mau tahu, adanya satu kesadaran dalam dirinya bahwa ada Allah yang menciptakan segala sesuatu, segala yang ada di dunia ini. Hal itu tertulis di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Di sana ditulis bahwa setelah Allah menciptakan manusia, maka Allah menghembuskan nafas ke dalam hidup manusia. Inilah keunikan daripada manusia sebagai makhluk rohani yang dihembusi nafas ilahi. Seorang bapak gereja yaitu Agustinus pernah mengatakan bahwa jiwanya hanya bisa tenang jika ia berada di dalam Allah yang adalah penciptanya. Agustinus pernah mengatakan bahwa ia bisa tenang karena adanya Allah yang berdiam di dalam dirinya, dan dia adalah pencipta, Allah sang pencipta itu. Memang manusia diciptakan sebagai makhluk rohani di mana manusia akan terus-menerus mencari Allah. Sebaliknya orang-orang yang tidak mencari Allah adalah orang-orang yang bebal. Orang bebal berkata dalam hatinya bahwa tidak ada Allah. Saya berpikir dan saya ingin meyakinkan saudara bahwa sebagai orang percaya, kita bukanlah orang-orang bebal karena kita meyakini bahwa dalam diri kita ada sense of divinity, ada kesadaran bahwa adanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menciptakan kita. Sesungguhnya saat manusia diciptakan, Allah telah menaruh sense of divinity. Apa itu? Benih keagamaan, adanya insting agamawi yang sudah diletakkan dalam hidup manusia, sehingga selama hidup manusia, apakah dia percaya atau tidak percaya, apakah dia orang pemercaya, believer atau unbeliever, saya percaya dia telah diberikan suatu benih yang ada dalam dirinya, itulah sense of divinity, kesadaran untuk mencari Allah sang pencipta yang menciptakan dirinya dan segala sesuatu yang ada di dalam muka bumi ini. Mari kita sadari melalui kebenaran ini, 3 bagian besar ini. Yang pertama adalah melalui ciptaan kita menyadari bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini. Melalui hukum moral, melalui hati nurani yang diberikan kepada manusia, ada yang menciptakan kehidupan ini. Dan adanya kesadaran dalam diri manusia bahwa adanya Allah yang menciptakan manusia dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini.
Jadi sadar atau tidak sadar, saya ingin supaya kita kembali merenungkan kebenaran ini, bahwa Allah telah menyatakan dirinya melalui ciptaannya, melalui kesadaran tentang hal baik dan yang buruk. Itulah hukum moral. Dan yang terakhir, kesadaran tentang adanya Allah yang telah mengatur dunia ini, yang telah menciptakan manusia serta alam dan segala isinya. Percayakah kita bahwa dengan kita belajar tentang penyataan umum, harusnya kita menyadari bahwa adanya Allah, dan Allah itu benar-benar ada. Dia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Marilah kita tetap percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.